Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Abinawa Desyanandra, biasa dipanggil Abin. Saya berasal dari Sekolah Vokasi Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik Angkatan 2025 dan pada episode kali ini setelah kita dari episode 1, 2, 3, dan 4 sekarang sudah sampai di episode kelima di perjalanan yaitu algoritma dan pemrograman dan di episode kali ini kita akan belajar tentang loop for while di Scratch dan juga di Replit. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke dalam videonya guys. Oke guys, jadi sebelum kita lanjut ke pengaplikasiannya di Scratch dan juga di Replit, sebelum kita masuk, seperti biasa kita bakal materi terlebih dahulu mengenai episode kali ini, episode yang kelima yaitu tentang loop for while. Oke, langsung saja. Jadi tujuan kita pada episode kali ini itu apa sih? Yang pasti yang pertama adalah mampu memahami definisi loop, baik yang for loop ataupun while loop. Lalu yang kedua, yang pasti kita bakal mampu mempraktekannya nanti di Scratch dan juga di Replit. Terus yang terakhir, kita mampu demonstrasikan project food delivery service dalam Scratch dan juga di Replit, guys. Oke, next selanjutnya. Jadi apa sih pengertian dari loop itu sendiri? Jadi loop adalah mekanisme dalam pemrograman untuk mengulang satu atau beberapa instruksi berkali-kali tanpa perlu menulis kode yang sama berulang. Jadi kita misal ketik hello gitu ya, mau 10 kali kita nggak mungkin dong bakal ngituin blok, misal di Scratch kita ngituin blok sebanyak 10 kali, tapi kita hanya cukup menggunakan loop itu bisa mengulang berkali-kali seperti itu. Jadi, kalau sebuah program itu butuh melakukan hal yang sama banyak kali, kita cukup pakai loop. Nah, mengapa loop itu sangat-sangat penting di pemrograman? Yang pertama, mampu menghemat kode. Yang sudah aku tadi bilang bahwa bisa menghemat kode, jadi tidak perlu copy paste perintah berulang. Misal kalian butuh sebanyak 50 kali, kalian nggak perlu copy paste sebanyak 50 kali. Jadi loop itu bisa kalian gunakan untuk menghemat kodenya. Lalu yang kedua, yang pasti adalah fleksibel. Fleksibel di sini itu bisa menjalankan sampai kondisi tertentu. Lalu yang terakhir ada efisien, yaitu memudahkan membaca dan juga merawat program. Oke, next. Nah, lalu yang kedua ada komponen utama dari loop itu sendiri. Yang pertama itu ada inisialisasi. Inisialisasi ini adalah titik awal perulangan, misalnya i-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Terus yang kedua ada kondisi, kondisi di mana syarat agar loop itu tetap berjalan. Misal i kurang dari 10. Lalu yang ketiga ada aksi. Aksi adalah kode yang dijalankan setiap kali loop itu berputar. Lalu yang keempat itu ada update. Update nih perubahan variabel agar loop itu tidak berjalan selamanya. Misalnya i plus sama dengan satu seperti itu. Nah, yang sudah aku jelaskan tadi di materi pertama ada dua jenis loop. Yang pertama ada for loop, yang kedua ada while loop. Nah, yang pertama itu ada while loop. While loop itu apa sih? While loop itu perulangan berdasarkan kondisi. Lalu yang kedua for loop. For loop ini merupakan perulangan berdasarkan jumlah langkah atau elemen yang diiterasi seperti itu. Oke, next. Oke, kita pertama ke while loop dulu. Apa sih while loop tuh? While loop, oh ini salah. Ini while loop ini dipakai ketika kita belum tahu pasti berapa kali perulangan. Lalu yang kedua, selama kondisi bernilai true, perulangan itu akan jalan gitu ya. So, kalau bisa salah ya pasti bakal berhenti. Nah, ini ada contohnya. Jadi awalnya tuh i-nya sama dengan satu, terus cek kondisi i kurang sama dengan 5. Nah, jika benar itu pre-nya itu jalan. Nah, tambah i satu satu, i plus sama dengan satu. Berhenti kalau i-nya itu kalau udah lebih dari 5 seperti itu. Oke, next. Lalu yang kedua ada for loop. For loop ini dipakai ketika kita sudah tahu jumlah perulangan atau ingin mengulang tiap elemen dalam sebuah koleksi, list, string, dan lain sebagainya. Contoh dengan range. Misalnya mencetak angka dari 1 sampai 5 gitu ya. Nah, ini for i indeksnya in range 1 sampai 5 gitu ya. Kalau ini kan ya kalau di Python memang ada 5 nilai seperti 1, 2, 3, 4, 5 gitu. 6 seperti itu. Terus print. Nah, lalu yang kedua contoh mengulang list.
contoh mengulang list misalnya buah. Buah ini ada apel, mangga, jeruk gitu ya. Nah, nanti si programnya ini bakal mengulang buah. Nah, buah yang di print itu nanti berdasarkan dari jumlah ini, apel, mangga, dan juga jeruk seperti itu. Ya misalnya kalau buahnya ada 4, apel, mangga, jeruk, pisang misalnya. Kita print buah lagi di sini. Pasti munculnya apel, mangga, jeruk, dan juga pisang seperti itu, guys. Oke. Oke, itu saja materi dari aku di materi loop dan juga while loop, dan kita langsung aja masuk ke pemakaiannya di Scratch dan juga di Replit, guys. Oke, langsung. Oke, guys, jadi setelah aku menjelaskan materi, kita langsung lanjut ke pengaplikasinya di Scratch terlebih dahulu ya, guys. Jadi kita prepare dulu sebentar untuk loading. Oke, sebentar, guys. Ini mungkin agak sedikit lama. Oke. Jadi di sini aku bakal mengganti nama judulnya yaitu Loops. Oke. Nah, langkah yang pertama pasti kita bakal ke when green flag click. Oke. Pasti pertama ini. Lalu kita bakal menunjukkan yaitu repeat until sama repeat ini. Nah, jadi perbedaannya apa dari kedua ini? Nah, kalau yang pertama ini repeat sampai dengan 10 kali ini digunakan untuk for loop, sedangkan yang ini itu digunakan untuk while loop. Jadi misal kita menaruh di sini dari repeat 10 kali ini kita misal menambahkan say yaitu hello. Nah, ini bakal mengulang sebanyak 10 kali seperti itu. Nah, ini ketika kita menambahkan say hello, ini bisa menambahkan sampai dengan lebih dari 10 kali ataupun lebih dari 50 kali seperti itu, guys. Jadi nanti aku akan langsung jelaskan aja, praktekkan aja. Terlebih dahulu kita yang pertama pasti for loop terlebih dahulu kita akan praktekkan. Eh, yang pertama kita pasti bakalan ke say hello, kita nambahkan say hello, terus kita ke wait, kita jeda waktunya kurang lebih sebanyak 0,1 detik aja. Nah, ini sudah. Coba kita lakukan eh, programnya seperti ini dulu. Nah, ini program ini berjalan terus-menerus, guys, sampai dengan 10 kali pengulangan gitu. Jadi ini ya walaupun tidak ada pengulangan sebanyak kayak 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 kali itu memang tidak ada karena belum disetting seperti itu. Eh, Langkah pertama yang kita lakukan untuk mengetahui berapa banyak dia sudah berjalan, yang pertama kita bikin variabel terlebih dahulu yaitu dengan counter. Oke. Nah, ini sudah muncul counter. Nah, lalu kita di sini menambahkan set dari counter itu sendiri, yaitu sebanyak 1 kali, karena nanti dia bakal mengulangi sebanyak setiap 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10 seperti itu, guys. Nah, kita nggak mungkin memakai dengan say hello seperti ini, yang tadi yang pasti bakal kayak sama aja gitu. Sebentar. Kita pakai join Apple saja di sini. Join Apple, terus kita klik sini hello. Nah, lalu kita tambahkan variabel dari counter itu sendiri. Jadi dia akan mengulang sebanyak 10 kali. Lalu kita bakal tukar change dari counter itu sendiri sebanyak 1. Jadi ya nanti ini di mana dari counter ini hello itu akan mengulangi sebanyak repeat yaitu 10 kali, guys. Seperti itu. Oke, mari aja kita jalankan si kucing ini. Oke, nah seperti ini. Jadi ketika kita sudah menambahkan variabel dari counter ini dan juga yang pasti repeat dari ini, mereka mengulang sebanyak 10 kali seperti itu. Misal kita mau mengulang sebanyak 20 kali, itu pun bisa, guys. Nah, ini mengulang sebanyak 20 kali seperti itu. Nah, ini kan masih dempet, aku lupa untuk menambahkan spasi di sini.
mungkin ini bisa juga berjalan. Nah, seperti ini sampai dengan 20 kali. Kalian bisa mengatur hingga ya terserah kalian, kalian mau 10, 100 pun bisa gitu. Ini bakal berjalan sampai dengan 20 ataupun 10 itu bisa seperti itu. Jadi tanpa kalian sadari kalian tidak perlu yang namanya mengulangi hello 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 dengan blok hello sebanyak 10 kali ataupun lebih guys. Nah, ketika for loop ini dijalankan, ini sebanyak 10 kali, tetapi counter di sini adalah 21. Jadi nilainya tetap yaitu sebanyak 20 kali seperti itu. Oke. Selanjutnya aku bakal menambahkan tapi kita menggunakan while loop. Kalau ini repeat, kita wait repeat until. Kita pakai repeat until. Nah, di sini kita memakai lebih dari 5, lebih dari aja. Kita coba pakai lebih dari, lalu kita tambahkan variabel dari counter itu sendiri. Oke, variabel dari counter dan lalu kita tambahkan yang ini. Sini kita masukkan terlebih dahulu. Nah, ini sudah selesai. Ini misal ya udah 50 kali tadi 10 kali ya. Coba kita jalankan. Ini dari while loop ini kita bakal mengubah kembali perulangannya itu sebanyak 50 kata gitu. Nanti di sini itu sebanyak 51. Oke, mari kita jalankan. Nah, ini mengulang hingga 50 hello guys. Dan di sini 51 seperti itu. Karena ini lebih dari 50 seperti itu guys. Oke, itu saja project pertama, activity pertama dari loop itu sendiri di Scratch. Kita lanjut di Replit guys. Let's go. Oke guys, jadi setelah kita activity di Scratch di menggunakan loop, baik for loop dan juga while loop, sekarang kita berganti di Replit atau Python sama seperti tadi, yaitu loop menggunakan for loop dan juga while loop. Oke, kita pertama pakai for loop dulu. Jadi kita di sini ketik for, lalu index, lalu integer, terus range. Nah, kita range ini mau berapa? Kita samain aja seperti tadi, yaitu sebanyak 10 kali dari range itu. Sama seperti ini. Oh, ini kan while loop ya. Sebelumnya yaitu sebanyak 10 kali seperti itu. Lalu kita ke print dulu. Print kita misalnya printnya hello aja sama ini kayak tadi hello lalu sini. Nah, oke. Oh ya, by the way untuk Replit range dari 10 kali ini bukan berarti 0 sampai dengan 10 ya, tapi yang penting dari print dari hello ini yaitu sebanyak 10 nilai, 10 hello gitu ya, bukan dari 0 sampai dengan 10 seperti itu. Mari kita jalankan. Nah, hello ini itu bukan berarti sebanyak 0 sampai dengan 9 gitu ya. 0 bukan 0 sampai dengan 10, tetapi ini nilainya adalah ada 10 gitu ya. Coba kita mau menambahkan angkanya gitu ya. Kita coba kita tambahkan plus terus string dari index plus 1. Lalu kita tambahkan ini. Oke, mari kita coba. Oke, sorry, salah. Ini ada yang aturan hello-nya di sini plus, guys. Aku lupa. Nah, oke. Oke, nah di sini hello-nya yaitu 1 sampai dengan 10. Kalau semisal kita menghilangkan satunya, ya ini kan berarti ada 10 nilai dong, 1 sampai dengan 10. Nah, kita hilangkan satunya, coba kita hilangkan satunya sebentar. Oke, kita jalankan. Nah, yang ini berarti, oh ini berarti cuma nyampe 9 dong? Enggak dong. Kalau tadi kan sampai 1. Nah, sekarang ini nyampe 0 doang gitu. Jadi yang pasti ini sama aja kayak tadi, yaitu nilainya ada 10. Yang tadi kan ya kita tambahin 1 jadinya 1 sampai 10. Kalau ini kan 0 sampai 9 berarti dikurangi aja gitu. Karena yang penting kan nilainya adalah 10. Karena kita range-nya di sini adalah 10 seperti itu. Ya, coba kita lagi plus 1 lagi gitu ya.
satu lagi. Ini pastikan bukan dari 0, tetapi dari 1 dia startnya. Dan yang otomatis dia sampai 10. Nah, seperti ini. Seperti itu, guys. Oke, itu saja dari for loop. Eh, kita komenin aja dulu. Nggak usah kita hapus. Komenin aja. Biar si programnya itu nggak berjalan gitu ya. Oke, sebentar. Ini kita 4. Lalu kita untuk while loop kita wajib menambahkan indeks sama dengan 0. Terus juga kita nambahkan while kita misalkan indeksnya ya samain aja lah kurang dari 10. Oke, seperti ini. Terus kita print lagi sama seperti tadi yaitu hello string plus string dari indeks gitu ya. Oke, terus kita ke bawah lagi sama kita tambahkan i sama dengan i plus 1 gitu ya. Bentar guys. Oke, i plus 1. Nah, oke. Oke. Coba kita jalankan. Nah, dari ini bahwa hello dari while loop ini kan kurang dari 10. Pasti kurang dari 10, 10-nya enggak dong. Berarti kan sampai 9 doang gitu ya. Bawah dari 9. Tetapi batasnya adalah 0 gitu ya. Nah, makanya dia kurang dari 10 berarti dari 9, tapi batasnya sampai 0 gitu ya. Jadi di sini nggak ada minus 1, minus 2 gitu ya. Seperti itu. Coba kita tambahkan misalnya dari 11 gitu ya. Kita jalankan. Nah, kalau dari 11 pasti dari 10. Begitupun seterusnya. Misalnya kita dari 15 ya. 15. Sorry, kita coba. Nah, dari dia mereka dari 14. Jadi seperti itu seterusnya kurang dari 15. Ya kalau kalian kurang dari ya seperti itu dari while loop itu sendiri. Ya, itu saja mungkin activity dari loop baik dari di Scratch yaitu for loop dan juga while loop, terus juga di Replit atau Python kita juga pengaplikasian dari for loop, terus juga kita dari while loop juga sudah. Kita lanjut ke program selanjutnya mengenai loop baik for loop dan juga while loop guys. Oke, let's go. Oke guys, setelah kita membuat activity dari loop, baik dari for loop atau while loop, di Scratch dan juga di Replit, kita bakal membuat flowchart dari pengaplikasian dari for loop dan juga while loop guys. Oke, yang langkah pertama pastinya kita membuat start terlebih dahulu. Kita pasti membuat start, terus kita buat range-nya yang kata class item range. Oke, lalu kita membuat di sini sebelahnya. Oh, salah. Jangan bentuk yang ini. Nah, ini. Dengan print hello with index. Dengan index. Oke. Selanjutnya kita end. Terakhir adalah selesai di bawah sini. Oke. Selanjutnya kita pakai tanda panah seperti biasa. Oke. Oke. Oke guys, jadi ini adalah dari for loop yang di sini. Jadi yang langkah pertama adalah mulai, lalu list itemnya ini di sini adalah range-nya 10 karena kan di Python berarti kan mulainya dari 0 ya. Kalau tambah 1, kalau misalkan kalian mulai dari 1, kalian bisa tambahkan 1. Nah, lalu si programnya ini range 10 ini bakal lanjut ke print hello with index.
Nah, selanjutnya begitu terus sampai programnya ini selesai hingga sampai 10 seperti itu guys. Jadi pokoknya kalau di Python itu kan berarti sampai nilainya 10. Sedangkan kalau di Scratch ya berarti sampai 10 seperti itu. Oke, lanjut kita ke while loop. Seperti biasa, langkah pertama adalah start juga. Start terus juga kita create index. Sini create index, kita membuat indeksnya. Karena kan di Replit itu mulai dari nol gitu ya. Sama juga seperti ya di Replit memang mulai dari nol seperti itu. Terus kita lanjut lagi ke indeksnya. Oke, ini salah. Kita simpan sini aja. Oke. Nah, ini indeksnya kita kasih indeks sesuai dengan ini. Indeksnya dikasih ini tadi kurang dari 10 ya. Kurang dari 10 aja. Oke, kurang dari 10 indeks eh, kurang dari 10 gitu ya katanya. Selanjutnya kita ke samping lagi, kita tambahkan print print hello with index hello with uh, with index. Oke, selanjutnya kita ke samping lagi, add satu to index gitu ya. Dan terakhir kita tambahkan selesai. N. Oke, jadi tinggal kita tarik aja. Ini nggak apa-apa, mencong dikit. Oke, samping. Oke, lalu ini sampai dengan oke. Oke, ini udah selesai. Jadi ini dari while loop. Yang pertama sama seperti ini, start, lalu membuat indeks sama dengan 0, karena di Python itu mulainya dari sama dengan 0 gitu ya, dengan kurang dari 10 gitu. Terus indeksnya itu harus kurang dari 10, kalau misalnya lebih dari 10 itu tidak bisa. Lalu kalau tidak bisa misalnya printnya kurang dari 10, lalu dia ngeprint hello with index, terus add satu to index. Nah, lalu dia bakalan terus menerus hingga kurang dari 10 sampai programnya itu selesai seperti itu. Jadi pokoknya kalau mau nggak mau harus dari kurang dari 10. Kalau lebih berarti nggak boleh kurang dari 10 seperti itu. Begitu pun sebaliknya. Begitu guys. Ini dari for loop. Ini dari while loop. Seperti itu untuk pengaplikasian flowchart dari loop, baik for loop dan juga while loop. Oke. Oke guys, jadi kita selanjutnya bakal membuat loop tebak bahan yang kemarin kita sudah membuat di episode yang keempat. Jadi kita bakal memix dengan validasi data dari loop itu sendiri. Ini yang udah aku ubah, yang sebelumnya tidak seperti ini. Ini udah aku mix menggunakan loop. Yang pertama, nanti kita bakal membuat start, lalu kemudian membuat create list bahan. Sebentar aku gedein aja, aku kurangin aja. Nah, ini create list bahan, lalu set skornya ke 0, lalu membuat create user, terus mulai gamenya. Nah, setelah itu ini yang berbeda, karena kan dari game yang episode 4 itu mengulang sebanyak 3 kali gitu ya. Nah, mengulang sebanyak 3 kali. Jadi di sini perbedaannya, karena kita kan di sini memakai loop gitu. Terus kalau misalkan tidak, itu tanya bahan dengan nomor indeksnya. Nah, terus apakah ada di list? Nah, kalau misalnya ada, printnya sukses dan juga poinnya pun nambah. Nah, kalau nggak ada, printnya error seperti itu. Terus ketika
item dari range-nya ini 3 itu ada bener, itu game over. Artinya gamenya selesai, terus kalian bisa mengetahui skor kalian tuh berapa, lalu bakal mengetahui jawabannya apa aja dari bahan-bahan tersebut, seperti itu guys. Oke, kita langsung aja nanti ke eh, untuk em, modifikasi dari di scratch dan juga di replicate guys. Oke, let's go. Oke guys, sekarang kita udah di scratch. Tadi kita sudah membuat dari loop ini, loop tebak bahan di flowchartnya. Kita bakal membuat seperti ini. Langsung aja kita membuat di scratch yang sebelumnya seperti ini kita bakal buat dengan index guys. Oke, sekarang saatnya kita buat dari index itu sendiri guys. Oke guys, ini sudah selesai dari loop tebak bahan di Scratch, sama seperti ini kurang lebih di flowchartnya. Jadi kurang lebih ini perbedaannya ada di repeat 3 kali. Terus jadi ditanya apa bahannya, indeksnya keberapa, misal indeksnya yang pertama karena ini diulangnya sebanyak 3 kali ya. Dan indeks pertama nanti ditanya apa, indeks kedua ditanya apa. Oke, coba mari kita jalankan ya. Selamat datang di game tebak bahan. Apa bahan pertama, misalnya gula. Apa bahan dua, susu. Apa bahan tiga, garam. Betul sekali, garam ada di dalam list. Nah, ini di list-list bahannya, ternyata aku bener jawabannya 3. Nah, indeksnya ini langsung 4 karena memang kan dikurangi 1 yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi aku tadi menambahkan variabelnya, yang tadi kan bahannya pertama, bahan kedua, bahan ketiga. Nah, aku menambahkan variabel bahan, indeks, juga ini enggak ya, cuma indeks sama bahan doang, seperti itu. Jadi cukup simpel, jadi kan tidak apa ya, tidak banyak blok-blok yang tersedia di sini gitu. Jadi hanya sedikit doang dari sebelumnya, seperti itu guys. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di replit guys. Oke guys, jadi setelah tadi di scratch kita membuat loop tebak bahan dengan modifikasinya menggunakan indeks loop. Selanjutnya kita bakalan di replit sama seperti tadi, menggunakan menggunakan voucher seperti ini tata caranya, dan kita aplikasikan di eh, Replit atau Python gitu ya, menggunakan loop dengan kombinasi loop guys. Oke, kita bakalan buat. Oke, mari. Oke guys, ini sudah selesai. Sebentar. Jadi ini kita makainya range 3 sama seperti tadi. Ini repeat 3 kali, mengulang indeksnya 3 kali, terus pakai bahan sama dengan input apa bahannya. Lalu string ini pakai +1 itu kenapa? Karena biar kita mulainya dari 1. Kalau nggak ada +1 ini kita pasti mulainya dari 0 gitu ya. Karena kan di replicate. Terus kita kedua if bahan integer list underscore bahan, terus print kalau betul sekali plus bahan ada di dalam list. Skornya 1. Else print sayang sekali, terus pakai time slip 2 detik seperti itu. Ini aku pakai komentar biar kalian paham untuk programnya gitu ya. Karena kan seperti program sebelumnya ini panjang sekali gitu ya. Jadi dengan menggunakan loop menjadi singkat seperti itu. Mari kita coba. Oke.
Oke, ada yang error sebentar guys. Oh, ini lupa kurang. Nah, ini yang kurang. Oke, sudah. Oke, coba kita jalankan. Nah, ini sudah benar. Selamat datang di game tebak bahan. Kamu diberi kesempatan 3 kali jawab dengan benar. Apa bahan pertama? Misalnya kita jawab gula. Oke, betul sekali gula ada di dalam list. Terus bahan kedua kita jawab susu. Betul sekali susu ada di dalam list. Terus kita jawab misal garam. Oke, betul sekali garam ada di dalam list. Jadi sudah selesai gamenya. Skor kamu adalah 3. Jadi yang ada di dalam list itu gula, garam, tepung, telur, susu, mentega. Sebenarnya program ini sama seperti program sebelumnya, sebelum aku modifikasi. Tetapi program ini memang untuk apa ya, menghemat dari programnya. Jadi tidak seperti sebelumnya gitu ya. Karena kan kalau sebelumnya itu sangat-sangat panjang, kita harus eh, mengetik sampai 3 bahan gitu ya. Karena kan ini pertanyaannya ada 3, apa bahan sampai bahan satu itu apa, bahan dua itu apa, bahan tiga itu apa, kita harus mengetik. Tapi kita menggunakan loop ini, kita bisa mempersingkatnya hanya seperti ini saja, seperti itu guys. Jadi itu saja dari loop tebak bahan. Kita selanjutnya nanti akan lanjut ke program selanjutnya guys. Oke, let's go. Oke guys, jadi setelah tadi kita belajar banyak, mulai dari bikin program loop dari scratch dan juga di replit, terus kita belajar memodifikasi dengan validasi data dari tebak bahan menggunakan loop, baik for loop dan juga while loop di scratch dan juga di Python. Sekarang kita sudah memasuki project food delivery. Langsung aja, yang pertama yang pasti kita bakalan buat peta konsepnya dulu menggunakan flowchart. Yang pertama kita menggunakan start pastinya. Kita start terlebih dahulu. Start. Terus kita lalu menggunakan dari kotak ini. Kita create uh, list menunya. Itu apa saja menunya nanti. Terus kita create list dari pesanannya. Ntar kita luruskan terlebih dahulu. Create list dari pesanan gitu ya. Pesanan kita ini yang kosong aja. Aja nggak ada gitu ya. Terus kita pasti pertama say hello. Say hello. Lalu yang kedua kita bakalan pakai triangle ini. Oke. Kita ke bawahkan lagi. Kita agak panjangin. Oke. Nah, kita bakal mengetik pizza terakhir. Pizza terakhir dalam menu. Gitu ya. Tapi kita bisanya list. Seperti itu. Bisa list. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita ke samping kanan, yaitu eh, print indeksnya, print index, dan juga menu dari pizzanya, seperti itu. Lalu kita ke bawah lagi, tanya usernya. Tanya user, apakah ingin pesan pizza. Oke. Nah, ini kita pakai yes atau no. Ya atau tidak. Seperti itu. Sebentar, ini. Nah, oke, sudah. Terus, yang kedua kita user ingin pesan. User ingin pesan apa gitu ya. Beli ingin pesan apa. User ingin pesan. Oke. Terus kita ke samping lagi. User pilih menu pizza. Nomor. Oke, udah.
Selanjutnya kita ke bawah lagi, sama seperti ini, kita copy. Terus kita masukkan menu yang dipilih ke dalam list pesanan, gitu ya. Oke, ini sudah. Terus kita tambahin lagi ke bawah. Sebentar, jadi kita nah, seperti ini. Oke, ini mungkin agak kepanjangan ya guys. Terus sebelum bisa, terus tambah biayanya. Tambah biaya 10 ke total harganya. Seperti ini. Oke, kita ini sudah. Kita lanjut ke print dari pesanannya. Print pesanan dan total dari harganya. Terus kita ke bawah lagi, sama kita minta tipnya. Misalkan kita minta tipnya sama seperti yang disuruh, yaitu 0, dari 0 sampai dengan 25%, gitu ya. Nah, ini sudah. Nah, lalu ke bawah lagi, terus kita user tip, ini sudah. Terus kita hitung tipnya itu berapa. Hitung tip dan tambahkan pada total harganya. Nah, ini sudah. Lalu kita print harga totalnya. Print harga total terbaru, gitu ya. Nah, ini sudah. Lalu kita pesanan sedang dalam perjalanan. Terakhir, pesanan sedang dalam perjalanan. Pesanan sedang dalam perjalanan. Seperti itu. Udah, ini sudah selesai. Kita tinggal mengurutkannya aja dari awal tanda panahnya bagaimana. Ini yang pasti ke bawah. Oke, ini salah. Oke, ini ke bawah. Juga ke bawah. Juga ke bawah. Ini juga ke bawah. Ini juga ke bawah. Ini juga ke bawah. Ini kita urutkan dulu dari atas sampai ke bawah. Bagaimana? Oke, ini sudah selesai. Lalu kita ini juga ke bawah. Nanti aku akan jelaskan step by step-nya. Ini ke samping. Oke. Dan yang terakhir ini. Oke, ini dia dari flowchart dari project food delivery dari pizza. Yang pertama kita start dulu, terus membuat list menunya. Terus selanjutnya kita ke list pesanannya. Nah, ini kan masih kosong. Terus say hello. Nah, bisa terakhir dalam menu pizza. Itu nanti di list. Pizzanya apa aja. Nah, terus nanti print index dan menunya. Gitu. Ini kita tarik ke sini. Nah, seperti ini. Nah, terus ini kalau misalnya enggak ya, no. Oke.
Nah, terus tanya user apakah ingin pesan atau tidak. Nah, kalau ini jawabannya itu true, kalau benar. Kalau ini yang false. Nah, ketika benar, user pilih menu pizza nomor berapa, terus masukkan menu yang dipilih ke dalam list. Terus tambah biayanya 10 ke total harganya. Nah, balik lagi, ketika salah, nah print pesanannya itu dan total harganya. Lalu minta tip 0 sampai 25%. Misal kita pengen cuma 20% gitu ya. Nah, hitung tipnya dan tambahkan pada total harga. Nah, lalu harganya itu akan keluar. Nah, setelah harganya itu keluar, lalu pesanannya itu sedang dalam perjalanan. Jadi pesanannya itu selesai seperti itu guys. Jadi itu saja flowchart dan peta konsep dari project food delivery. Kita langsung aja masuk ke pengaplikasiannya di Scratch terlebih dahulu, nanti langsung kita lanjut ke Python. Oke guys, let's go. Oke guys, setelah kita membuat flowchart atau peta konsep dari project food delivery service, ya kan? Sekarang kita lanjut ke projectnya, pengaplikasiannya di Scratch terlebih dahulu. Nanti kita lanjut ke bagian Replit. Tapi kita Scratch terlebih dahulu. Sama konsepnya seperti ini. Langsung aja kita mulai. Ini aku sudah membuat a variable dan variabel-variabelnya agar mempersingkat waktu karena ini cukup banyak gitu ya. Karena kan konsepnya juga lumayan cukup ribet. Jadi langsung aja aku gaskan aja membuat project ya guys. Oke guys, jadi sudah selesai dari project food delivery ya agak cukup panjang karena agak cukup rumit juga, jadi takut salah. Jadi ya takut ngulang lagi gitu ya, sesuai dengan yang ini atau konsepnya dari flowchart. Oke, mari kita jalankan. Halo, do you want to add pizza? Yes or no gitu ya. Oke. Ya aku mau. Oh sebentar. Ini klik guys. Dia pokok kita. Nah, ini kita klik yes. What pizza do you want? Provide number. Semisal aku pengen 4 cheese gitu ya, nomor 3. Pengen nomor 3. Adding 4 cheese pizza. Do you want to add pizza? Yes, pasti. What pizza do you want? Provide a number. Aku pengen yang 3. 4 cheese lagi. Yes, aku pengen lagi. Ya, pengen. Bisa nomor 1 gitu ya. Oke, ada yang margarita. Nah, do you want to add pizza lagi? Misal aku pengen pepperoni gitu ya, nomor 4. You have to pay $30 gitu ya. What tip do you want? Aku pengen tipnya itu sekitar 15% gitu ya. Nah, ini price-nya 30 bisa around the way. Jadi price-nya sudah ditentukan seperti itu guys. Jadi cukup mudah project dari food delivery service-nya. Jadi ini sesuaikan aja dengan keinginan pizza kalian. Misal kalian mau nomor 1, misal kalian mau nomor 5, 4. Nah, nanti harganya itu bakal disesuaikan gitu. Dan juga kalian boleh milih tipnya berapa persen gitu ya. Karena kan di sini ada tip ya, 0 sampai 25% seperti itu. Ya, seperti itu project dari Scratch di project food delivery. Ya ini sesuai sama yang di sini. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi terakhir yaitu di Python untuk project food delivery service with data validation guys. Oke, kita lanjut ke Python guys. Let's go. Oke guys, jadi setelah tadi project dari Scratch, kita lanjut di project food delivery service di Python. Nah, ini aku udah buat available pizzanya sama seperti di sini. Ada margarita, calzone, four cheese, pepperoni, terus dan juga ada Napoli gitu. Ini aku sudah buat available pizzanya apa saja. Ada 5 ya. Satu, dua, tiga. Ada 5. Nah, langsung aja kita buat Python-nya. Ya, mungkin aku bakal percepat aja time lapse. Oke, let's go.
Oke guys, jadi ini sudah selesai dari project Python di Python Project Food Delivery Service with Data Validation. Saatnya kita coba untuk menjalankan programnya. Oke. Hello is the menu today. Ada margarita, calzone, four cheese, pepperoni, napoli. Nah, kalau di sini kan itu ada 5 ya guys, 1 sampai 5. Nah, kalau di Replit atau di Python itu pasti mereka mulai dari 0 gitu ya. Dan ya yang pasti yang penting kan nilainya ada 5 ya. Karena ini ya 0 sampai 4, yang penting kan nilainya ada 5. Ya namanya juga Python pasti mulai dari 0. Gitu ya. Pizza, yes. Nah, what do you want to provide a number pizza? Misal aku pengen margarita 0, ending margarita bisa turun dulu. Misal aku cuma pesen cuma 1 gitu ya. 0. Nah, you have order margarita, you have to pay $18 gitu ya. What tip do you want? Misal aku pengen cuma 10% doang gitu ya. Thank you, the price is now $19,8. Please are on the way. Pizza are on the way. Dan ya sudah bisa programnya dari Python atau Replit di project Food Delivery Service with Data Validation di episode yang kelima ini untuk for loop baik dari maksud saya dari loop baik for loop ataupun while loop gitu ya. Nah, di sini ada variable. Nah, ini jangan lupa juga pakai for loop di sini, terus juga pakai I index, terus pakai pizza enumerate a variable pizza, terus pakai while loop juga di sini untuk continue ordering, terus pakai if else juga agar program ini tidak panjang banget gitu ya, seperti episode sebelumnya. Seperti itu guys. Oke, mungkin itu saja video dari episode kali ini, di episode kelima, yaitu tentang loop, baik loop for loop ataupun while loop. Nah, ini udah selesai kita menjalankan projectnya untuk project food delivery service with data validation. Mungkin itu saja video episode kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. See you the next video guys.